Mana bulannya kelihatan nggak? Kalian. Mana bulannya kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Oh iya. Mana? Teman kok kalau kayak gitu temennya berkabur. Mulai ya. Jalan-jalan di pasar modern. Chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Itu deh. Banyak. Berapa lagi ya? Bulannya mana bulan? Bulannya mana? Mana bulan? Oh itu. Nggak sadar orang nggak ada. Ya, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbuka yukhrij lana mimma tunbitul ardh min bakliha wa kisabiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atas tabdiluna allazina huwa adna billazina huwa khairun ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimu zillah wal maskana wa ba'una bi ghadabin minallahi zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyi bi ghairil haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahu. Terjemahannya baca. Coba duluan. Berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan
Pada dulu itu barisnya kalau tiga dulu pada Tuhan. Tiga. Untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia bumi mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan. Bumi yaitu syukur-syukurnya, sayur-mayurnya, ketikanya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang pedasnya, dan bawang merah. Isa berkata, maukah kamu ambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? 200 Ya, surat 2 ayat 261. Surat 2 ayat 61. Surah Al-Baqarah ayat 61. Di dalam surat 2 ayat 61 ini. Ini kaumnya Musa yang bodoh bertanya ini. Hai Musa. Dia bertanya kepada Musa. Kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Apa jawab si Musa mendengarkan pertanyaan yang bodoh ini? Ya, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Nah, ini pertanyaan orang bodoh itu minta kepada Tuhan, masa itu yang diminta? Minta kepada Tuhan Allah itu kebahagiaan dunia dan akhirat, sebab akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau ini kan masih susah, pergi ke dapat apanya, yang diminta cuma sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adasnya, bawang merahnya, cuma itu. Cuma minta yang paling rendah, kata Musa. Nah, kita lanjut, kita lihat keterangannya. Lanjut. Ini pertanyaan yang mudah yang ada. Terus, apa jawaban Musa berikutnya? Terus lanjut, baca. Anak-anaknya seperti ini. Ya. Anak duduk. Ya, nanti. Pergilah kamu Ya, ke suatu kota, pasti kamu mengoreh apa kamu itu. Lalu dimakanlah kepada mereka dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka terlalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian
terjadi karena mereka selalu melihat Aryo. Selalu terjadi berbuat berhapa dan menuhi melampaui atas mutu. Ya, jadi jawab pertanyaan dari orang kaum yang bodoh tadi kan cuma dia minta sayur-sayuran, sayur mayur, bawang, ada segalanya, cuma itu. Ini selera yang paling rendah sekali untuk kebutuhan perutnya, dia tak diminta kepada Tuhannya yang ditumbuhkan dari bumi. Pergi aja ke pasar katanya, pergilah kamu ke pasar, ke kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta itu. Bukan tidak langsung meminta kepada Allah, tidak minta. Jadi kalau di sekarang ini pergi ke pasar Lembang aja, kalau minta itu ada ketimun, ada adas, ada sahab, semuanya ada di sana. Begitu jawaban si Musa. Lalu ditimpakanlah kepada mereka itu nista yang kehinaan. Dia seleranya rendah, mintanya cuma itu doang. Orang mintanya kepada Allah itu kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak disiksa di kampung akhirat dan masuk surga, kan itu ya maunya. Kok mintanya sayur mayur gitu ya, rendah sekali seleranya. Nah, mereka mendapat kemurkaan dari Allah karena bodoh. Hal itu terjadi karena mereka itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya kan, dapat murka dia kena ingkar kepada Allah. Iya, mengingkari ayat-ayat Allah. Iya, betul. Nah, kemudian nambah lagi membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Yang demikian itu terjadi karena mereka itu selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Nah, jadi sampai membunuh nabi untuk meminta untuk kebutuhan yang rendah itu, kan itulah kebodohannya. Banyak terjadi di umat Islam yang seperti itu, bisa diganti dengan selera yang sangat rendah, kebutuhan hidupnya, kebutuhan perutnya, kebutuhan nafsunya, itu yang dimintanya. Minta itu kepada Allah, itu minta supaya selamat dunia dan akhirat. Lanjut. Kok ada 3? Ya. Mereka pernah hidup dalam kekuasaan orang-orang Muslim. Keberadaan mereka ditolak di ujung barat maupun di ujung timur dari dunia ini. Mereka tidak mendapat hak dada yang mengasihi mereka kecuali Islam. Sehingga mereka pun hidup di tengah umat Islam, tapi mereka berbalik mengalahkan kita, merebut tanah kita, mengusir penduduknya dari tempatnya, dan mengapa semua ini terjadi? Nah, ya kalau kita perhatikan, yang dimaksud dengan mereka itu mereka yang minta tadi, yang minta selera rendah tadi, minta masalah sayur-sayuran tadi. Mereka itu pernah hidup di kekuasaan orang-orang Muslim. Nah, keberadaan mereka itu tidak diganggu, keberadaan mereka itu ditolak di ujung barat maupun di ujung timur. Tetapi dia di tengah-tengah Muslim tidak ditolak gitu loh. Dia diterima kayak dia di tengah-tengah orang Muslim itu. Nah, padahal dia di ujung barat, di ujung timur dia diusir. Nah, mereka tidak mendapatkan dada yang mengasihi mereka kecuali hanya Islam. Hanya Islam yang merawat mereka itu. Tetapi sehingga mereka pun hidup di tengah umat Islam. Tadinya dia ditolak, kehidupannya di barat maupun di timur ditolak, tetapi hidup di dalam umat Islam. Tapi mereka berbalik.
ya hidup di tengah-tengah umat Islam yang tidak diganggu gugat keberadaan mereka itu, ya dia mengalahkan kita, mengalahkan umat Islam itu. Nah, apa yang disebutkan? Merebut tanah kita. Contohnya sekarang ini terjadinya Israel dengan Palestina. Israel itu tidak ada negerinya di sana, itu negeri Palestina. Nah, jadi direbut tanah Palestina itu, mengusir penduduknya, ya penduduknya diusir. Nah, itu yang terjadi. Nah, terjadi sekarang ya di Palestina itu, orang Israel itu mau menguasai Palestina itu, mengusir penduduknya dari tempatnya. Mengapa semua itu terjadi? Nah, kita lihat, lanjut baca. Tuh. Sebabnya adalah faktor kejiwaan, yaitu wahnan itu ya. cinta dunia dan benci kematian. Kita hendak keluar dari periode ini yang mengalir ke periode pembangunan dan kebangkitan. Maka kita membangun manusia, inilah satu-satunya jalan keluar dan tidak ada jalan lain. Semua orang Muslim mengadu dimanapun berada. Mereka mengadu tentang kemunduran, perpecahan, dan perselisihan moral yang bobrok. Ya, sebabnya tadi mereka mengalahkan umat Islam itu sebabnya adalah faktor kejiwaan. Nah, jiwa itu seperti bawah. Jadi umat Islam itu adalah wahnan, yaitu apa itu yang dikatakan wahnan itu adalah cinta dunia dan benci kematian. Nah, jadi kebanyakan selera rendah juga tuh umat Islam itu, maka dia terusir dari negerinya sendiri. Jika hendak keluar dari periode ini, periode buih, ya dia udah di dalam Islam itu sehingga seperti buih itu yang mengalir periode pembangunan dan kebangkitannya. Maka kita membangun manusianya. Inilah satu-satunya jalan keluar, yang tidak ada jalan lain. Semua orang Muslim mengadu di mana? Jadi orang Muslim di mana-mana tuh ngadu, dimanapun berada. Mereka mengadu tentang kemunduran, perpecahan, dan perselisihan moral yang bobrok. Jadi yang dikadukan itu masalah itu. Tetapi umat Islam sendiri tidak menyadari setiap diri mereka itu harus memahami Islam yang benar. Ku ampusakum wa alikum nara. Jangan mengadu kepada orang. Perbaikilah diri kita, keluarga kita masing-masing dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan hanya ngadu-ngadu saja, kemudian menjelek-jelekkan orang, tetapi kita sendiri tidak beres. Di dalam keluarga kita sendiri, kita tidak benahi keislamannya yang benar. Padahal petunjuk dan hidayah itu sudah turun, sudah ada Al-Qurannya. Kenapa kita tidak pelajari? Kenapa kita tidak perbaiki moral anak-anak kita dan keluarga kita? Jangan ngadu-ngadu saja. Ini orang umat Islam mundur. Kenapa mundur? Karena bodoh, karena tidak mempelajari Islam dengan yang benar. Ya, kebanyakan umat Islam hanya menyampaikan hal-hal yang buruk-buruk saja, tapi tidak mau membenahi diri sendiri, tidak mau membenahi keluarganya sendiri. Dia sibuk dengan wahnan tadi, cinta dunia, sibuk dengan mencari makan, tidak sibuk untuk mempersiapkan keluarganya untuk menjadi manusia yang saleh-salehah dari rumah dan kepada orang lain. Sebab yang punya anak kita, yang punya cucu kita yang membenahinya. Jangan sampai kita menyuruh orang lain memperbaiki keluarga kita sendiri yang memperbaikinya. Jadi semua orang Muslim itu ngadu. Mengadunya kepada siapa? Kalau ngadu kepada orang bodoh ya seperti itu, dibodohin lagi. Maka terusirlah dia dari negerinya sendiri. Ini masalahnya. Ini masalahnya, masalah keluarga dan masalah masyarakat, bangsa dan negara. Lanjut.
kerusakan politik dan ekonomi serta manajemen apapun mereka adukan. Mereka mengadukan harga yang melambung, keadaan yang keadaan yang semakin buruk, utang yang menumpuk, keuangan yang tidak terjamin, dan lain-lainnya. Dari yang ketidakberesan yang terjadi makin jelek. Ya, jadi dari sisi tadi moral yang buruk tadi akibat pendidikan tidak diapakan dibenahi di rumah tangga masing-masing. Kemudian dari segi politik ekonomi, manajemen, apapun yang mereka adukan, yaitu mereka itu mengadukan harga melambung. Ngapa harga melambung? Keadaan yang semakin buruk itu akibat daripada pendidikan itu tadi juga. Jadi generasi-generasi yang dipersiapkan oleh orang muslim, orang mukmin itu tidak generasi yang membangun manusianya, jiwanya. Dan hutang yang menumpuk karena kebodohan, ngutang terus bukan berusaha dengan kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Keamanan yang tidak terjamin akibat dari kebobrokan moral itu, maka keamanan tidak terjamin. Kenapa? Terjadinya begal dalam perjalanan tidak aman. Kita keluar dari rumah kita disatroni oleh orang-orang yang lapar, orang-orang yang bodoh tadi, dan lain-lainnya. Dari ketidakberesan itu yang terjadi. Ini masalahnya berasal dari orang Islam tidak waspada terhadap keluarganya sendiri. Baca. Enggak. Mana ada nenek? Nenek kasih nenek. Lalu apa jalan keluar dari semua Dikasih dia. bergunakan Kasih nenek. pengaduan dan keluhan itu jika mereka hanya diam, tidak mau bekerja. Manusia hanya bisa mengeluh dan mengadu tanpa mau maju untuk bekerja dan membangun. Pengaduan harus diselingi aktivitas. Bahkan kita harus meninggalkan kisah-kisah dan mulai bertindak, dan tindakan yang pertama kali ialah membangun manusia dengan rezeki Allah. Manusia mampu menghidupkan tanah yang mati dan menghidupkan kehidupan yang kering. Ya. Lalu apa yang jalan keluar dari tadi? Bahwa terjadinya harga melambung, terjadinya keamanan tidak aman, ya kan? Lalu apa jalan keluarnya? Dari semua ini, pergunakanlah pengaduan itu dan keluhan itu. Mereka hanya diam, jangan diam saja, tidak mau bekerja, sudah ngadu, diam. Manusia hanya bisa mengeluh, mengadu tanpa mau maju untuk bekerja.
dan membangun. Nah, pengaduan harus disertai dengan aktivitas. Kalau kita ngadukan orang, kita perbaiki diri kita sendiri aktivitasnya. Perbaikilah generasi kita supaya tidak terjadi lagi begal, kecurangan, penipuan, korupsi, supaya jangan terjadi lagi generasi yang akan datang. Yang harus bekerja aktivitas. Sudah jelas masalahnya nampak. Kenapa masalah itu dibiarin begitu saja? Diberantas secepatnya. Dan juga tidak benar juga kalau misalnya Ustadz, Kiai mengatakan bahwa sudah terjadi begini dan begitu, cuma ngomong doang, tapi tidak diperbaiki dengan cara perbaiki moral dari masyarakat masing-masing. Didik masyarakat itu supaya masing-masing itu membela anak-anaknya, mengadukan. Sediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk memperbaiki akhlak yang bobrok tadi. Kalau kita berkuar-kuar hanya di podium, melihat kerusakan-kerusakan itu, maka itu adalah bahan hanya terjadinya sebuah gibah. Di mana-mana kita ngomongkan keburukan-keburukan, tetapi tidak pernah membenahi bagaimana caranya supaya masyarakat itu lebih baik. Kita turun ke lapangan, ke masyarakat itu. Iya, lebih baik. Berikan apa yang ada sama kita. Kalau yang kaya membantu, memberikan sumbangannya kepada orang yang miskin. Kalau yang punya pengetahuan, ajarkan pengetahuan itu kepada orang yang bodoh. Bimbing mereka sampai dia bisa mandiri. Ya kan? Nah, kemudian meninggalkan kasih dan mulailah bertindak. Dan tindakan yang pertama kali ialah membangun manusianya. Dengan izin Allah, manusia mampu menghidupkan tanah yang mati dan menyuburkan kehidupan yang kering. Sudah semua. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan pelajaran yang berharga bagi kita, agar kita waspada untuk masa depan dan keluarga kita. Jangan ngadu-ngadu, jangan mengeluh pada orang lain. Tetapi kalau kita melihat keluhan-keluhan itu memang tidak pantas dan tidak senonoh, maka perbaiki dari rumah tangga kita sendiri. Jangan kepada orang lain ngadu. Adakan materinya supaya bisa mampu untuk melakukan sesuatu yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.